Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang hebat se-Indonesia, selamat bertemu kembali dengan kami dari kelompok D. Kali ini kita akan mendemonstrasikan materi tentang coaching. Sebelumnya kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Bapak Aan Minan Nur Rahman dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Yang kedua, Bapak Agus Farhani dari SMP Al-Falah Surabaya. Yang ketiga, Ibu Maya Ulfa dari SD Al-Hikmah Surabaya. Dan yang keempat, saya sendiri Susiyanti dari SD Al-Hikmah Surabaya. Kami akan mendemonstrasikan untuk kasus yang ketiga. Kemudian sebagai aktornya, sebagai coach adalah Bapak Aan Minan, dan sebagai coachee adalah saya, Susiyanti, dan sebagai pengamat adalah Ibu Maya Ulfa. Silakan. Baik, di ruang guru terlihat Ibu Susi sedang murung dan tidak bersemangat. Kemudian datanglah coach yang bernama Pak Aan mendatangi coach yang bernama Bu Susi. Assalamualaikum Bu Susi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Aan, alhamdulillah baik. Bu Susi, mohon maaf sebelumnya nih ya. Akhir-akhir ini kalau saya perhatikan Bu Susi kok kelihatan murung ya, nggak semangat. Biasanya kan semangat tuh. Sekarang kok suka menyendiri. Mungkin Bu Susi bisa berbagi dengan saya, ada apa ya? Iya Pak Aan, saya ini kepingin ngobrol, tapi bingung sama siapa saya harus ngobrol. Saya ingin berbagi cerita, agar bisa menyelesaikan masalah saya ini. Sebelumnya mohon maaf nih, kalau boleh tahu masalah apa yang sedang dialami Bu Susi sekarang? Begini Pak, pekan lalu saya disupervisi oleh pengawas sekolah. Nah, setelah pengawas pulang, saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus ketika dipanggil itu, beliau menyampaikan apa Bu Susi? Nah, itu Pak Aan. Kata Bapak Kepala Sekolah, dari hasil supervisi saya itu, kelihatannya pengawas tidak berkenan kalau saya mengajar tidak pakai buku. Gitu ya. Terus memang selama ini Bu Susi ketika mengajar menggunakan media apa saja? Saya tuh Pak, lebih nyaman kalau pembelajaran itu menggunakan media yang menarik. Gitu ya. Contohnya apa coba Bu Susi? Biasanya saya menggunakan PPT. Nah, kebetulan sekali saya suka membuat PPT itu. Nah, saya merangkum materi, kemudian saya visualkan dalam bentuk PPT seperti animasi begitu, Pak. Nah, menurut saya, anak-anak itu senang sekali dan antusias ketika saya mengajar dengan menggunakan PPT tersebut. Iya. Nah, sekarang selain PPT, biasanya Bu Susi menggunakan media apa lagi coba? Biasanya saya itu membuat video pembelajaran Pak. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung, saya itu mendesain dulu video tersebut. Kemudian saya buat beberapa video agar materi itu bisa diserap oleh anak-anak dengan mudah. Nah, menurut Bu Susi, apakah itu efektif ketika menggunakan video? Iya Pak, sangat efektif sekali Pak. Nah, buktinya apa coba sekarang? Nah, buktinya ketika saya menggunakan metode video tersebut, murid saya antusias dan mudah mengerti karena visualisasinya itu jelas, konkret, dan menarik bagi mereka. Nah, bagus. Nah, sekarang coba selain PPT dan video, ada lagi nggak Bu Susi medianya yang dipakai biasanya? Ada Pak. Biasanya saya menggunakan lingkungan sekitar saya sebagai media, seperti taman di sekolah, kemudian hewan-hewan yang ada di sekolah, itu saya gunakan untuk media pembelajaran saya. Wah, itu sudah bagus sekali Bu Susi.
Jadi kan bisa interaksi langsung ya dengan lingkungan, anak-anak nggak bosan di kelas, itu luar biasa Bu Susi. Iya Pak Aan, ketika kami ini berinteraksi dengan lingkungan tersebut, ini bisa memberikan pengalaman nyata kepada murid-murid saya. Misalnya, dalam pembelajaran IPA materi ekosistem, murid saya sangat senang dan cepat memahami pelajaran. Ya, bagus. Ya, cuman menurut pengawas, Bu Susi dianggap belum baik karena tidak menggunakan buku, gitu ya. Iya, betul Pak An. Itu yang membuat saya jadi sedih. Nah, saya mau tanya, sebelum Bu Susi membuat PPT, kemudian membuat video animasi atau media lainnya, kira-kira apa yang dilakukan Bu Susi? Sebelum saya menggunakan media, biasanya saya membaca buku dulu. Kemudian saya searching di internet yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Nah, bagus sekali itu Bu Susi. Nah, setelah Bu Susi membaca buku, kemudian mencari sumber lain, coba yang dilakukan Bu Susi apalagi coba setelah itu? Biasanya saya merangkum materi tersebut, kemudian saya ketik. Namun tidak saya print, hanya saya taruh saja, saya simpan saja di laptop saya. Nah, kira-kira berapa banyak Bu Susi merangkum materi itu? Banyak Pak, hampir setiap materi saya ada rangkumannya. Nah, berarti Bu Susi juga sebenarnya sudah menggunakan buku kan? Oh iya ya, cuman mungkin menurut pengawas, karena buku fisiknya itu tidak ada di meja saya dianggap tidak menggunakan buku, gitu ya Pak ya? Nah, menurut Bu Susi, bagaimana caranya supaya terlihat buku fisiknya itu di mejanya Bu Susi? Iya ya, saya baru terpikir, saya punya banyak rangkuman materi. Mungkin bisa saya kumpulkan jadi satu, menjadi bahan ajar atau modul. Gitu ya Pak An ya? Betul Bu Susi, itu luar biasa. Nah, sekarang coba kira-kira bagaimana Bu Susi akan melakukan supaya menjadi modul atau bahan ajar tadi? Gimana caranya? Betul Pak. Saya akan mencoba mengumpulkan tulisan-tulisan saya yang ada di laptop tersebut karena filenya memang berantakan. Saya nyimpennya tuh kadang-kala di folder yang satunya, kadang di folder yang kedua, kadang juga di folder yang kelima, Pak. Ya, jadi harus dikumpulin dulu ya. Nah, setelah nanti kumpul, terus rencananya diapakan itu setelah kumpul nanti? Ya, rencana saya akan saya kumpulkan berdasarkan tema atau muatan pelajaran. Kemudian akan saya tambahi beberapa kata kunci untuk memudahkan pembelajaran. Seperti apa tuh Pak, kalau di perpustakaan itu ada kata kuncinya begini, nanti akan mudah kita mencarinya. Seperti begitu Ya. Pak. Wah, bagus itu Bu Susi. Luar biasa yang akan dilakukan. Nah, sekarang kira-kira ada atau tidak ya temannya Bu Susi yang bisa membantu Bu Susi untuk membuat bahan ajar atau modulnya itu supaya lebih menarik gitu kan nggak hanya seperti makalah itu, lebih menarik seperti buku sungguhan gitu, ada nggak kira-kira? Iya Pak, sepertinya ada. Saya punya teman yang sangat pintar di bidang IT. Teman saya itu namanya Bu Maya. Nah, Bu Maya itu suka membuat ini cover-cover begitu, desain grafis gitu ya. Kemudian nanti saya akan minta pada Bu Ana untuk sebagai editornya supaya lebih menarik dan kata-katanya itu lebih teratur dan rapi begitu Pak. Wah, luar biasa Bu Susi, luar biasa hebat Bu Susi. Nah, kemudian kalau buku itu atau bahan ajar itu sudah jadi, nah kira-kira Bu Susi punya rencana apa lagi nih ke depannya? Rencana saya nih Pak, modul tersebut akan saya tunjukkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Pengawas tadi. Saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah memperbaiki kekurangan saya dan dengan membuat modul atau bahan ajar tersebut.
Nah, saya juga punya rencana nanti jika ada apresiasi guru kategori pembuatan bahan ajar, saya mau ikut Pak. Juga hitung-hitung untuk mencari pengalaman baru. Alhamdulillah, luar biasa Bu Susi. Saya doakan semoga rencananya ini terwujud dan akhirnya kegelisahan Bu Susi, ya, masalah yang Bu Susi alami akan hilang. Begitu Bu Susi. Ya Pak, amin Pak, amin. Terima kasih doanya. Nah, saya sekarang alhamdulillah sudah lega Pak, bisa berbagi dengan Pak Aan, dan nanti saya akan berjanji bahwa saya akan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Dan Pak Aan, terima kasih ya sudah bersedia menjadi teman ngobrol saya. Sama-sama Bu Susi. Saya juga ikut senang ketika Bu Susi sekarang sudah mulai senyumnya sudah lebar, kayaknya sudah mulai hilang kegelisahannya. Sekali lagi, saya hanya bisa mendoakan, ya, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bu Susi akan terwujud. Terima kasih Bu Susi, nggih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu, kepada Ibu pengamat silakan untuk memberikan komentarnya untuk kami. Terima kasih Bu Susi dan Pak Aan yang sudah mendemonstrasikan kasus ketiga. Alhamdulillah sudah sangat luar biasa coaching yang dilakukan. Di sini tampak jelas sudah tujuan dari coaching sudah dimunculkan dengan jelas, dan identifikasi masalah juga sudah merujuk langsung pada permasalahan yang ada melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Untuk rencana aksi sudah tampak jelas tahapan demi tahapan yang dipancing ya dari pertanyaan-pertanyaan, sehingga ini membantu coaching untuk bisa menemukan solusi dari pertanyaan serta umpan balik yang diberikan, sehingga potensi dari coach ini muncul ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Coach juga memberikan pertanyaan yang membantu ya untuk si coach ini melaksanakan komitmen dari apa yang sudah direncanakan untuk semua aksinya, dan ini memunculkan rasa percaya diri bagi coach untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga dia menemukan solusi terbaik yang bisa dilakukan oleh si coach. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.